What's up guys? Welcome back to my channel. So, seperti yang kamu lihat aku lagi ada di kamar. Tapi sebentar lagi aku bakal take you to place where dreams come true, Korea! So, untuk kamu yang udah follow aku di Instagram pasti tahu dan pasti udah pernah ngeliat update-update aku pas aku lagi di Korea. Aku sempet masukin di Instagram story. Jadi kalau kamu yang udah follow aku berarti kamu tahu. Oh ya, untuk kamu jangan lupa karena aku lagi bagi-bagi Korean giveaway. Jadi ini dia hadiahnya. Kamu bisa langsung add Instagram aku @cheanu karena aku di sana udah buka giveaway-nya. Kemarin di previous video aku cuman bilang kalau aku bakal soon bakal buka giveaway ini dan sekarang sudah resmi dibuka. Yeay! Korea itu salah satu yang ada di bucket list aku. Aku pengen banget ke sana tapi emang belum kesampaian. Dan you know what? Last November, actually, aku kesampaian ke sana. Dan nggak cuma untuk holiday guys, even better, yaitu aku melakukan liposuction. Okay, I know some of you may not agree. Ada beberapa dari kamu yang kayak, kenapa sih kamu kok ngambil shortcut kayak gitu? Or kayak, kenapa nggak olahraga aja, kan sama aja gitu. Atau ada juga yang bilang, aduh itu tuh terlalu beresiko. So, aku bakal jelasin sedikit kenapa aku memutuskan untuk melakukan liposuction. Tapi aku pengen ngejelasin kalau if it's your opinion, it's okay, I respect that. Tapi aku punya alasan-alasan sendiri kenapa aku memutuskan untuk melakukan liposuction. So, yang pertama kamu harus tahu liposuction itu bukan shortcut. Jadi kalau kamu yang bilang kalau aduh itu tuh kayak shortcut banget sih, kayak kamu cari gampang apa segala macam, well it's not. Jadi untuk mendapatkan hasil itu juga perlu waktu, butuh perjuangan, nggak cuman yang kayak langsung masuk terus udah berjadi gitu, enggak. Tetap butuh, aku tetap harus kayak olahraga, aku harus makan sehat banget, harus yang bener-bener ngurangin karbo. Ya sama lah kayak waktu aku diet, sama aja sebenarnya. Cuman bedanya ini aku dibantu. Dan ini sudah sekitar sebulan semenjak prosedur liposuction aku. Dan aku semenjak sebulan itu aku tetap diet, dan kemarin aku baru workout karena memang aku baru boleh workout sekitar 1 bulan setelah. Karena sebelumnya kan aku masih recovery, jadi belum boleh. Dan ya kemarin aku udah workout and I feel grateful. Aku bener-bener happy banget, aku udah bisa olahraga, udah mulai ke rutinitas aku yang seperti biasa, which is amazing. Yang kedua nih, ada yang ngomong, kenapa sih nggak olahraga aja? Well guys, you know what? Aku udah olahraga. Aku hire personal trainer, aku udah ngapain aja yang berhubungan sama aktivitas, hiking, terus aku suka jogging, jalan, segala macem. Aku udah melakukan itu semua in attempt to lose some weight and lose a bit of percentage of my fat. Tapi aku gak tahu kenapa, aku tuh emang susah banget kurus, aku susah banget. Aku tuh olahraga bisa 3-6 kali seminggu. Jadi bener-bener I tried my best banget sih. Karbohidrat aku hampir gak makan, aku tetap makan protein dan sayur yang pasti, minum yang banyak. Plus aku kayak makan supplements, aku konsumsi suplemen untuk ngebantu aku reach my goal. Tapi somehow I don't know why itu takes really slow. Terus bagian-bagian tertentu itu tetap nggak apa ya, fatnya tuh ngebandel banget. Jadi aku kayak oh my god, I'm so stressed. Dan kalau misalnya aku olahraga, aku nggak cuma olahraga bebek gitu, enggak. Aku bener-bener kayak olahraga, kalau belum capek aku nggak mau pulang. Malah kayaknya agak lebay sih, karena aku bener-bener pengen kayak bener-bener sampai aku capek banget, sampai aku merasa oke, I did enough. Karena aku selalu pakai aplikasi, jadi aku taruh apa aja yang aku udah lakuin, terus aku hitung kalori yang kebuang, terus aku juga setiap kalori yang masuk aku hitung. Jadi I'm that freak ya, gue freak banget masalah itu. Tapi tetap nggak mendapatkan hasil yang maksimal, aku nggak tahu kenapa. Maybe it's just me, it's just my metabolism, aku nggak tahu. Jadi aku tuh bukan salah satu orang yang beruntung yang bisa makan apa aja terus nggak jadi gendut. Aku tuh orang yang tipe cuman mikirin Indomie aja bisa naik setengah kilo. Ngerti dong maksudnya ya nggak sih? Sedih banget. Well, okay, agak lebay sih, but you get my point, right? So please spare me that. Why don't you just work out? Dan yang ketiga, ini ada juga yang banyak banget yang bilang, "Hah, liposuction gila, itu kan resiko banget, bla bla bla." Well, to be fair, semua prosedur pasti ada resikonya.
pasti. Dari sulam alis, sulam bibir, ngapain aja pasti ada resikonya, ya kan? Bener kan? Tapi itu nggak membuat orang-orang berhenti untuk melakukan itu for the sake of beauty. Well, to be honest, aku belum pernah melakukan operasi sama sekali, apapun itu, under the knife nggak pernah. Jadi ya awalnya aku memang bener-bener rada khawatir, rada hesitate, karena Korea memiliki jumlah operasi plastik per kapita tertinggi di dunia. Jadi ya, I mean, it says enough, right? Enough said, iya nggak sih? Maksudnya kayak menurut aku itu tuh udah merupakan menjanjikan banget sih kalau menurut aku. Jadi kayak pastinya mereka udah tahu what they're doing. Well, pertama memang aku agak khawatir, tapi bukan khawatir masalah itu, aku lebih khawatir masalah kayak culture-nya aku nggak tahu, dan aku nggak pernah ke Korea sama sekali. Tapi aku beruntung sekali guys, karena aku ditemenin sama Dog Finder Korea. Aku bener-bener, so aku pengen ceritain sedikit tentang Dog Finder Korea ini. Jadi Dog Finder Korea ini adalah medical tourism company. Jadi mereka tuh ngasih kamu option untuk the best medical service untuk pasien dan ngebantuin kamu mencari rumah sakit terbaik dan teraman. Dan yang terbaik lagi guys, mereka itu nggak memungut biaya. Jadi service mereka itu free. Jadi misalnya kamu di klinik A harganya sekian, dan kamu cek kamu dan Dog Finder Korea itu bakal ngasih harga yang sama. Jadi harganya nggak ada extra charge atau anything, nggak ada sama sekali. Kamu bisa ngecek, dan Dog Finder Korea ini terakreditasi oleh pemerintah Korea. So you don't need to worry about anything, literally anything. Mereka tuh cuma ngerekomendasiin klinik yang teraman dan juga yang udah tingkat kepercayaannya tuh yang tinggi. Jadi nggak salah-salah gitu. Jadi kamu kan nggak mau kan kayak misalkan kamu direkomend rumah sakit atau klinik yang nggak jelas atau yang kayak pengalamannya kurang, karena kamu nggak mau kan. Jadi kalau di Dog Finder Korea ini kamu guarantee deh, pasti mereka cuman kayak ngasih kamu option di klinik-klinik terbaik dan teraman. Banyak banget emang medical tourism company, kayak pas di online tuh mereka kayak nice, kind, baik banget ya. Terus nanti pas kamu udah sampai, kadang-kadang mereka tuh beda 180 derajat, dan kamu kayak udah ditinggal gitu aja di rumah sakit, which is ngeri kan gitu. Dan tapi Dog Finder Korea ini tuh enggak, mereka bertanggung jawab, bener-bener terpercaya. Mereka pasti kayak ngurusin kamu dari mulai pick up sampai segala macem, sampai mereka pasti monitorin kamu selama kamu lagi ngejalanin selama kamu lagi di sana. Pokoknya mereka bakal monitor kamu terus, kesehatan kamu, keadaan kamu, pokoknya make sure kalau everything going well. Nah jadi waktu itu Dog Finder Korea ngasih aku beberapa waktu itu 4 atau 5 option rumah sakit untuk liposuction aku. Dan aku memilih ID Hospital karena ID Hospital ini udah berdiri semenjak 22 tahun lalu, which is a long time ago. Dan ini tuh merupakan rumah sakit besar yang udah disertified sama Korean Ministry of Health and Welfare. Jadi tuh mereka benar-benar memenuhi standar dan juga kriteria untuk untuk rumah sakit yang keamanannya terjamin. Dan juga bahkan rumah sakit ini tuh mempunyai bank darah sendiri, terus abis gitu ada ambulansnya sendiri, dan dia memiliki anestesiologinya sendiri. Jadi bener-bener menurut aku bener-bener aman dan gak perlu khawatir sama sekali sih. Dan tim medisnya itu terdiri dari dokter dan profesor, pokoknya yang udah memiliki pengalaman yang bener-bener terpercaya. Pokoknya semuanya ada, dari spesialis mata untuk contouring wajah, contouring body, dan sebagainya, you name it, pokoknya dia di sana ada. So that's why aku benar-benar percaya dan aku yakin I'm in the best hand. Aku mau ngomongin sedikit tentang what is liposuction. Jadi liposuction itu, atau dibilang di bahasa Indonesia dengan sedot lemak, itu adalah prosedur yang menghilangkan lemak dari tubuh kamu dalam upaya mengubah dan memperbaiki bentuk tubuh. Tapi ini bukan untuk menurunkan berat badan ya. Jadi kalau kamu liposuction belum tentu kamu bakal turun. Well, mungkin ada sih, pasti turun tuh pasti, cuman mungkin kayak sedikit banget. Pokoknya kalau kamu goalnya untuk turunin berat badan, it's not the way. Pokoknya ini bukan untuk nurunin berat badan, tapi ini untuk nge-shape tubuh kamu dan untuk kayak menghilangkan lemak-lemak yang ngebandel gitu. Cara prosedur mereka adalah mereka masukin kayak selang kecil gitu di bagian-bagian yang nggak terlalu kelihatan,
untuk ngambil lemaknya sendiri. Jadi kayak misalkan di sini, di tangan, atau di mana-mana, nanti lebih jelasnya bakal aku kasih lihat di video selanjutnya. Jadi kamu nggak perlu khawatir sama bekas luka atau anything like that. Dan juga scarnya tuh ya, lukanya tuh kecil banget, kayak minim banget, hampir nggak kelihatan, kayak cuman kayak ditusuk jarum gitu. Dan kamu setelah itu kamu harus pakai compress garment, which is a very big deal. Jadi itu tuh bener-bener plays a big role dalam liposuction ini. Jadi dia tuh tugasnya untuk ngebentuk tubuh kamu, jadi lemaknya itu apa ya, jadi shape tubuh kamu itu bakal lebih kencang dan lebih berbentuk. Nah, siapa aja sih yang butuh liposuction? Jadi menurut aku sendiri ya, karena ini bukan cara untuk menurunkan berat badan, jadi kamu harus sudah memiliki apa ya, lifestyle yang sehat, kamu diet yang benar. Nggak berarti kamu nggak makan sama sekali, enggak, tapi kamu harus diet yang benar, makannya kamu harus pilih, dan juga exercise regularly. Itu penting banget, karena liposuction itu kalau misalkan kamu cuma liposuction terus abis itu kamu kayak nggak, you don't even try gitu, itu bakal kayak balik lagi, even probably worse, aku nggak tahu sih, cuman itu bakal balik lagi definitely, karena liposuction itu ya dia cuma ngilangin lemak, tapi dia bukan magic one yang bisa ngilangin lemak dan membuat lemak nggak akan balik lagi, itu enggak. Jadi kamu harus maintain, kamu harus tetap melakukan apa yang kamu harus lakukan in order to ngejaga tubuh kamu, daripada kamu udah liposuction terus kamu kayak tetap nggak hidup sehat, jadinya malah cuman buang-buang duit, cuman buang energi, dan apalagi buang uang. Oke, so mudah-mudahan itu udah jelas ya guys. So sekarang aku bakal take you to my journey. Aku bakal ngajak kamu sama-sama ke Korea untuk aku bakal konsultasi di sana sama dokter di sana. So let's get into it. So aku udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dan akhirnya kita boarding juga karena tadi sempet delay 1 jam. 부터 내리시겠습니다. 승객 여러분, 스카이 투명사이 저희 가로된 도행사 항공을 이용해 주셔서 감사합니다. 가시는 목적지까지 안녕히 가십시오. Dan akhirnya landing juga di Incheon International Airport. Nah, di sana aku udah ditunggu dan langsung dijemput sama ID Hospital yang di-arrange oleh Anna dari Dog Finder Korea. Aku lagi on the way to ID Hospital, jadi aku bakal langsung konsultasi sama dokternya. Aku rada deg-degan tapi juga excited. Nah, sekarang kita udah sampai di ID Hospital. Ini dia Anna dari Dog Finder udah ada di lobby dan langsung menyambut aku. So kita bakal ke lantai 8. So Anna tuh ngejelasin aku apa aja, kayak semuanya dijelasin, dan kita ke beberapa lantai untuk kayak tour gitu sih. Kita lagi di resepsionisnya, ini dia dokternya. Gak semuanya sih dipajang, tapi beberapa dokter aja. So, seperti yang kamu lihat, ID Hospital ini a plastic surgery hospital certified by the Health Ministry. Nah, sekarang mereka nanya-nanya untuk data aku aja sih, kayak nama, terus tempat tinggal, terus asal dari mana, segala macam. Dan Ana selalu dampingin aku dan make sure kalau semuanya itu lancar. Dan juga Ana itu sebagai translator aku. Sebenarnya di ID Hospital ada sih translatornya, cuman karena Ana juga bisa bahasa Indonesia, jadi lebih gampang. So aku bakal ganti baju. Bajunya ini baju robe dari ID Hospitalnya. Yeay, ini dia. Aku excited banget kan, kelihatan dari muka aku kan. Nah, sekarang aku bakal cek darah. Pokoknya cek semuanya deh, kesehatan. Just make sure kalau semuanya itu bakal baik-baik aja. Tapi sebelumnya aku foto dulu. Ini untuk data mereka aja sih. Jadi bakal ada before afternya gitu. Before
surgery dan after surgery. Nah, sekarang aku lagi bukan konsultasi, aku lagi tes darah. Jadi darahnya normal atau enggak, atas segala macamnya sih. Di sini aku dikasih lihat nih artis-artis yang pada operasi plastik di sini banyak banget guys, ada berbuku-buku dan apa ya, jadinya aku makin percaya gitu, makin merasa aman kalau everything will be fine. Aku nggak terlalu ngerti siapa-siapanya, tapi beberapa yang aku lihat kayak ini yang pemain Reply segala macam bikin aku makin yakin. Sering dengar tapi belum nonton. Ini lagi ditimbang berat badannya dan aku kaget, ternyata aku naik lagi sekitar 2 kilo. Hai, so stressful. So I'm really looking forward for the surgery. Nah, sekarang kita masuk ke konsultasi, tapi sebelum konsultasi sama dokter, ini ada susternya juga, dia bakal kayak ngambil data, nanya-nanya history health aku segala macem, terus aku bakal ganti baju lagi. Dan sekarang aku lagi nunggu dokternya untuk datang. Nah, ini tuh lagi dijelasin apa aja yang akan dilakukan. 바기안 itunya ototnya tuh dia normal. 하체 쪽에 근육이 조금 표준 이하예요. Tapi kalau bagian bawah tubuhnya itu ototnya kurang di bawah normal. 평소에 운동 안 하시죠? 비asanya olahraga nggak? 올라가. 운동해요. 운동을 해요? 네. 그러면 지방이 조금 많나요? Tapi banyak lemaknya. Iya. 저희 Deg-degan. Kebanyak ya? Ini dia dokternya, ini ada Dr. Seung Il dari ID Hospital. So dia nanya beberapa mostly kesehatan aku sih, riwayat kesehatan aku gimana, dan juga dia mau lihat badan aku apa aja yang perlu diambil dan apa aja yang nggak perlu banget diambil gitu. Dan segala macam prosedur dan juga semua konsultasinya sih. 만져볼게요. Dipegang-pegang ya. 얼굴 살은 많지 않으셔서 크게 도움이 안 될 것 같아요. Dia bilang itu sebenarnya bukan lemak, tapi ini kulitnya. 괜찮으세요? 보기 괜찮으세요? 드세요? Kalau makan garam langsung gitu kenapa? 짠 거 먹으면 금방 얼굴이 더워져요. 그런 거는 여기 지방을 태도 크게 나아지지 않을 거예요. Itu iya, karena kayak gitu ini yang sebenarnya bukan lemak gitu, memang ini Emang teksturnya kali iya. ya gitu. 네. 그러면은 지방을 탈 때를 좀 볼게요. Oke, kita ngomongin lagi soal Ngeliat Ana tuh bener-bener ngebantuin, dia nge-translate, terus dia yang kayak just make sure that everything is fine. Pokoknya bener-bener ini deh, pokoknya aku I have no trouble at all. 을 했는데 근데 그래도 살이 안 빠져요. 지방을 타면 훨씬 라인이 예뻐지고 할 거예요. Jadi makanya kita liposuction, biar ini kita abis operasi juga lain dibentuk ininya, wajahnya juga jadi bagus badannya. Nah, sekarang kamu lihat aku lagi dilihat yang mana aja yang perlu diambil. Of course aku blurrin, aku pixelated karena itu terlalu vulgar. 다시 앞에 보시고요. Lihat ke depan lagi, lihat ke dia. 네, 수술 받으신 적 없으시고요. Di perut belum pernah ada operasi kan? 없어요. 허벅지가 좀 보여요. Kasih lihat pahanya. 어디가 신경 쓰이세요? Mana yang paling kamu ini nggak suka dari pahanya? Ini 저기랑, 예, Aku 저기랑. nih, putar ke belakang. Sana juga ya. 옷 입으시고요. Nah, dokternya lagi ngasih tahu aku nih di mana aja tempat-tempat yang bakal dimasukin selang untuk ngambil lemaknya itu sendiri. 300 cc ya. 복부는 뒤에 두 군데. Kalau misalnya perut itu yang di belakang 2, terus habis itu yang di dekat ininya 배꼽이랑 러브핸드 그리고 허벅지 전체적으로 다 Jadi 드릴까요? kalau yang untuk operasi badannya itu, yang liposuctionnya itu perut, terus tangan, terus love handle yang di belakang sini sama di bagian paha ya kan? Pahanya paha dalam juga. Hoboki는
안쪽 으로 다. 아니 이렇게 전체적으로 다 segala 하시는 seluruh 거예요. belajar. 그리고 저희 옷 갈아입으셔도 되실 것 같고요. 압박복 대기하는 시간 동안에 종이서 작성 조금 하실게요. 네. Kita boleh ganti baju, terus nanti abis itu kita sembari kan nungguin orang yang buat Nini ngukur-ngukur bajunya itu, kita nanti tulis-tulis surat perjanjian ya. 저 곧장 Alright, so that's it guys. Thank you so much for watching. Don't forget to stay tuned for the next video, for the update after the surgery and everything. Just make sure that you subscribe to my channel, like this video. Also, leave a comment down below what you think about it. You can ask anything. I will do a Q&A soon. So, see you soon.